Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Viviani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Oke, kita lanjut ke outline-nya ya. Nah, di outline ini nanti kita akan membahas tentang pengenalan IP address dan subnetting. Terus ada juga IP public dan IP private, terus classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, konsep switch, dan router. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lainnya, baik menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, ini yang di sini itu namanya IP ya teman-teman. Berarti setiap perangkat itu mempunyai IP. Nah, IP setiap perangkat itu juga beda-beda teman-teman. Kayak misal ini PC 0 memiliki IP 192.168.1.1. Nah, PC 1 memiliki IP 192.168.1 dan .2. Nah, IP-nya beda kan? Oke, lanjut. Di sini juga di belakang IP itu ada prefix ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya ada IP address private dan public. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Yang kedua ada alamat IP private. Alamat IP private ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau biasa disebut juga dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan suatu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Contohnya nih kayak sekolah, kantor gitu teman-teman, itu menggunakan IP private. Nah, ini ada kelas IP ya teman-teman. Ada kelas A, B, dan C. Sebenarnya itu ada kelas D dan E, tetapi tidak dapat digunakan karena masih dalam tahap pengujian. Setahu saya sih seperti itu. Nah, untuk IP kelas A itu ada 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Nah, yang kelas B dari 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255. Yang kelas C dimulai dari 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Itulah kelas IP ya teman-teman. IP address kelas full dan classless. Nah, yang pertama itu ada kelas full addressing. Kelas full addressing ini pengalamatan IP berdasarkan kelas, sementara classless addressing itu adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Pada video yang saya upload sebelumnya itu kan saya sudah
sedikit membahas tentang IP versi 4 dan IP versi 6 ya teman-teman. Oke, jadi IP versi 4 itu ada dua IP ini teman-teman. Ada IP address private dan juga IP address public. Nah, kalau IP address private itu alamat yang digunakan pada jaringan lokal, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. IP address public, alamat yang dapat diakses secara global di internet. Nah, jadi di sini IP address private dan juga IP address public ada kelas A, B, C, D, dan E. Tetapi yang hanya kita gunakan itu kelas A, B, dan C. Seperti yang saya bilang tadi, kelas D dan E itu tidak digunakan ya teman-teman. Nah, di sini juga ada kelas dari IP private teman-teman. Ini di sini ada CIDR atau CIDR. CIDR itu sama saja dengan prefix ya teman-teman. Tapi kalau di sini ada subnet mask. Sebenarnya ini tuh sama sih teman-teman. Kayak kalau yang prefix 8 sama kayak 255.0.0.0, prefix 16 sama dengan 255.255.0.0. Yang ini juga sama dengan prefix ini. Oke. Nah, ininya juga sama ya teman-teman. Nilai oktet pertama dan juga alamat di sini itu sebenarnya sama teman-teman. Contohnya itu misal 90.188.23.10 itu IP kelas A. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan memerlukan beberapa proses. Yang pertama, prefix yang sesuai. Kedua, subnet mask. Ketiga, IP network. Yang keempat, IP broadcast. Yang kelima ada range IP yang bisa digunakan. Oke, lanjut. Ini pengertian dari prefix dan subnet mask. Subnet mask dan prefix itu sama teman-teman untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, IP network itu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Kalau IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Range IP yang bisa digunakan itu misalnya kayak dari IP berapa sampai IP berapa gitu teman-teman. Oke, untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti yang pertama kita harus menentukan prefix yang sesuai. Kedua, subnet mask. Yang ketiga, IP network. Yang keempat, IP broadcast. Yang kelima, range IP yang bisa digunakan. Oke, ini ada tiga kasus subnetting ya teman-teman. Kita akan kerjakan semuanya. Kasus subnetting yang pertama, di sini ada 12 PC teman-teman. Nah, nomor IP yang kita dapat itu ada 172.16.10.x/x. Pertama kita harus mencari dua pangkat berapa yang hasilnya itu nggak kurang dari 12 dan boleh lebih dari 12. Oke teman-teman, jadi di sini saya telah mencari ya, dan ternyata ketemunya itu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, 16 itu kan tidak kurang dari 12 dan boleh lebih dari 12 kan. Oke, lanjut. Jadi di sini kita tentukan dulu prefixnya nih. Nah, rumusnya itu 32 dikurangi 4. Nah, 4 ini didapatkan dari pangkat ini teman-teman. Pangkatnya kita tulis di sini ya teman-teman. Terus kita kurangi dan hasilnya ternyata 28. Nah, 28 inilah yang menjadi prefixnya teman-teman.
Oke, selanjutnya total IP. Total IP itu cara menentukannya 2 pangkat 2 pangkat dalam kurung 32 dikurangi 28 tutup kurung. Nah, 32 dikurangi 28 itu ternyata hasilnya 4. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, ketemulah total IP-nya teman-teman. Total IP-nya itu 16. Jadi nanti IP yang dapat kita gunakan itu ada 16 IP. Oke, lanjut subnet mask. Subnet mask itu rumusnya 256 dikurangi dari total IP ini ya teman-teman. Berarti 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Jadi subnet masknya itu 255.255.255.240. Nah, untuk IP networknya ada 0. Nah, 16 ini kita dapat dari mana nih? 16 ini saya dapat dari ini ya teman-teman, dari total IP. Total IP-nya kita masukkan ke sini. Lalu kita kalikan dengan angka 2. 16 dikali 2 itu kan 32. Nah, terus kita tulis di sini 32 gitu teman-teman. Terus kita tentukan IP broadcast-nya itu dapat dari 16 ini. 16 dikurangi 1 jadinya kan 15. Nah, terus 31 juga kita dapat dari 32 ini. 32 dikurangi 1 jadi 31. Nah, untuk IP sementara ada 172.16.10.0 dan juga 172.16.10.15. Range IP yang dapat digunakan dari 172.16.10.1 hingga 172.16.10.14. Nah, 1 ini dapat kita peroleh dari ini. 0 ditambah 1 hasilnya kan 1. Nah, 15 dikurangi 1 jadinya kan 14. Jadi seperti itulah. Oke, lanjut ke kasus subnetting yang kedua. Kasus subnetting kali ini terdapat 60 host atau PC. Nah, pada kasus subnetting kali ini kita mendapatkan nomor IP 10.1.1.x/x. Seperti tadi, kita tentukan dulu nih 2 pangkat berapa yang hasilnya tidak kurang dari 60 dan boleh lebih dari 60. Kita tentukan dulu prefiksnya. Cara menghitung prefiks itu 32 dikurangi 6. 6 itu dapat dari pangkat ini teman-teman. Dari yang dipangkatkan ini teman-teman. Oke, jadi 32 dikurangi 6 itu sama dengan 26. Jadi prefiksnya adalah 26. Oke, lanjut. Total IP. Kita hitung total IP nih. Rumusnya 2 pangkat dalam kurung 32 dikurangi 26 tutup kurung sama dengan 32 dikurangi 26 itu ternyata hasilnya 6. Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Oke, berarti total IP yang kita dapatkan itu ada 64 ya. Lanjut ke subnet mask. Subnet mask itu rumusnya 256 dikurangi total IP. Total IP yang kita dapat berarti kan 64. 64 kita tulis di sini. 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Jadi subnet mask yang kita dapat itu 255.255.255.192. Oke, lanjut kita ke IP network. IP network yang kita dapat kali ini ada 0, 64 dapat dari sini ya teman-teman, dari total IP. Terus ada 128 dapat dari 64 dikali 2, jadi 128. Dan juga yang terakhir ada 192. Untuk IP broadcastnya ada 63. Nah, 63 ini didapat dari 64 dikurangi 1 ya teman-teman. Terus 127 juga didapat dari 128 dikurangi 1.
Yang terakhir juga sama, 192 dikurangi 1 hasilnya 191. Untuk IP sementaranya itu ada 10.1.1.64. Kemudian ada juga 10.1.1.127. Nah, lanjut kasus subnetting yang terakhir. Pada kasus subnetting yang terakhir ini, kita disediakan 100 host ya teman-teman. 100 host atau 100 PC, dan nomor IP yang kita dapatkan itu 192.168.1.x/x. Seperti tadi kita tentukan dulu 2 pangkat berapa, ini hasilnya, ini ketemunya 2 pangkat 7 sama dengan 128. 128 itu tidak kurang dari 100 dan boleh lebih dari 100. Oke, lanjut kita tentukan prefixnya dulu. 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Total IP 2 pangkat dalam kurung 32 dikurangi 25 kurung tutup sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Subnet masknya 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Jadi subnet masknya ini ya 255.255.255.128. IP network dan IP broadcast sama seperti tadi, ini kita tulis 0 terus 128 kita dapatkan dari sini, 256 kita dapatkan dari 128 yang dikali 2. Kemudian hanya sekedar info ya teman-teman, kalau misalkan nih kalian mendapatkan IP yang lebih dari 100, misal IP networknya itu, misal total IP yang didapatkan itu 129. Terus nanti kan kalau dikali 2 itu hasilnya 258 ya teman-teman. Nah itu nanti kita pakainya tetap yang 256 ya teman-teman. Karena 256 itu kayak IP terakhir lah gitu. Oke, lanjut kita ke IP broadcast. Kita dapat 127 dan 255. Oke, jadi di sini IP sementaranya 192.168.1.0 dan juga 192.168.1.127. Range IP-nya itu dari 192.168.1.1 hingga 192.168.1.126. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Konsep blok subnet. Nah, di sini kita ada IP network, IP broadcast, diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok memiliki subnet by default, tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Oke, lanjut. Misalkan ada sebuah gedung. Nah, gedung ini terdiri dari 3 lantai. Ini lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Aduh, maaf tulisannya jelek. Terus di setiap gedung itu difasilitasi PC teman-teman. PC-nya juga saling terhubung satu sama lain. Oke, jadi ini ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ya teman-teman. Jadi setiap lantainya ini kan ada PC-nya itu saling terhubung satu sama lain. Tetapi PC-PC ini itu tidak bisa terhubung antar lantai gitu loh teman-teman. Misalkan dari PC 1 ke PC lantai 2 itu mau berkomunikasi gitulah. Nah itu nggak bakalan bisa ya teman-teman. Tapi yang bisa tuh kayak misalkan dari
di lantai 1 dari PC1 ke PC2 gitu, itu bisa teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, IP versi 4 delivery type. Di sini ada 3. Yang pertama ada unicast. Unicast itu one-to-one communications, berarti dari 1 ke 1 komunikasi. Terus multicast, one-to-many communications. Terus yang terakhir ada broadcast, one-to-all communications. Oke, ini kayak gini ya, ini berarti yang unicast, yang one-to-one communication. Terus yang ini yang multicast, ya, yang multicast. Ini yang multicast, one-to-many communications. Yang terakhir ada broadcast, itu one-to-all communications, berarti dari PC1 terhubung ke PC yang lainnya. Oke, yang terakhir ada konsep switch dan router. Switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network, sementara router itu mengkomunikasikan perangkat yang berbeda network. Oke, teman-teman, sekian dari itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas, dan maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.